Pekan Olahraga Nasional atau PON yang ke-21 di tahun 2024 yang tengah diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara seharusnya menjadi ajang prestisius bagi para atlet dari seluruh Indonesia. Namun sayangnya, berbagai kontroversi mencuat dan mencederai pelaksanaan event ini. Pelatih voli Samsul dari tim Jawa Barat bahkan mengatakan soal fasilitas. Bagi mereka, Pekan Olahraga Nasional atau PON ini adalah multi-event terburuk. Tapi kenyataannya, semua orang bisa melihat bahwa sarana dan prasarana selama PON digelar di Indonesia mungkin ini yang terburuk, kata Samsul Jais itu. Tak hanya dari fasilitas, mulai dari akses venue yang buruk hingga masalah keputusan wasit yang memicu protes itu. Padahal untuk menyukseskan perhelatan PON di tahun 2024 di Aceh, informasinya pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 811 miliar rupiah. Angka yang sangat fantastis. Dilansir dari laman Kementerian Keuangan pada hari Selasa 17 September 2024, dana sebesar itu digunakan untuk pembangunan dan renovasi 18 infrastruktur penting yang ada di Aceh. Selain menggelontorkan dana ratusan miliar untuk membangun dan merenovasi venue, pemerintah juga mengucurkan dana senilai 516 miliar rupiah untuk kepentingan pertandingan PON di tahun 2024 ini. Berikut ini saya akan menyajikan 5 kontroversi terbesar yang mewarnai PON ke-21 di tahun 2024 ini. Yang pertama, akses venue yang sangat tidak layak. Salah satu keluhan terbesar yang lagi viral di media sosial adalah kondisi akses menuju venue yang tidak memadai. Sejumlah atlet harus melewati jalan berlumpur, kubangan air, bahkan harus melewati area yang belum rampung pembangunannya. Beberapa video yang diunggah di platform seperti X, dulu dikenal sebagai Twitter, dan TikTok, menunjukkan bahwa atlet yang terperosok di tengah lumpur saat menuju tempat pertandingan itu sangat dan amat banyak. Beberapa bahkan harus menguras air dari arena pertandingan. Kontingen atlet putri dari salah satu provinsi juga dilaporkan harus naik angkut untuk mencapai venue. Kondisi yang jauh dari kata layak ini jelas telah mengganggu persiapan para atlet dan merusak citra penyelenggaraan PON yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional. Selain akses, jalan yang buruk, banyak fasilitas yang masih setengah jadi, membuat para atlet dan ofisial mempertanyakan kesiapan panitia dalam penyelenggaraan acara sebesar Pekan Olahraga Nasional itu. Poin yang kedua, transportasi atlet yang tidak memadai. Masalah transportasi juga menjadi sorotan tajam dalam Pekan Olahraga Nasional di tahun 2024 ini. Banyak atlet dan ofisial yang harus menggunakan transportasi umum seperti angkut untuk menuju venue pertandingan. Hal ini menjadi pratanda bahwa panitia kurang matang dalam mempersiapkan layanan transportasi yang memadai
bagi para kontingen. Beberapa atlet menyampaikan pengalaman mereka yang terpaksa menggunakan angkutan umum ini melalui media sosial, menambah rentetan kritik terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tersebut. Idealnya, para atlet mendapatkan fasilitas transportasi yang disediakan oleh panitia untuk memastikan mereka bisa sampai ke venue tepat waktu dan dalam kondisi siap bertanding. Namun kenyataannya mereka harus mencari transportasi sendiri yang tentu saja mempengaruhi performa mereka saat berada di lapangan. Lalu pada poin yang ketiga, keputusan wasit sepak bola yang kontroversial. Kontroversi lain yang mencuat adalah terkait dengan keputusan wasit dalam cabang olahraga sepak bola. Ramai diperbincangkan di media sosial, dan salah satu insiden yang paling memanas terjadi pada pertandingan antara tim Aceh dan Sulawesi Tengah. Pertandingan perempatan final pada tanggal 14 September 2024 tersebut dipenuhi dengan ketegangan setelah wasit Eko Agus Sugiharto memberikan penalti yang dipertanyakan kepada tim Aceh di akhir laga itu. Keputusan tersebut memicu protes dari pemain Sulawesi Tengah karena tayangan ulang yang menunjukkan tidak ada pelanggaran yang jelas itu. Keputusan wasit yang dianggap tidak adil oleh salah satu tim menyebabkan protes keras yang terjadi di lapangan hijau itu. Bahkan salah satu pemain melakukan tindakan tidak terpuji dengan menyerang wasit karena merasa dirugikan oleh keputusan wasit tersebut. Insiden ini tidak hanya mencoreng pelaksanaan pertandingan tersebut, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran mengenai integritas dan netralitas wasit dalam mengawal jalannya kompetisi tersebut. Pihak penyelenggara diharapkan melakukan evaluasi ketat terhadap kinerja wasit untuk mencegah insiden serupa di pertandingan-pertandingan lainnya. Pada poin yang keempat, keputusan wasit di cabang tinju. Selain di sepak bola, kontroversi wasit juga terjadi di cabang olahraga tinju. Sejumlah peserta menilai keputusan wasit berat sebelah dan menguntungkan tuan rumah. Petinju Lampung, Rusdianto Suku, mengalami keputusan kontroversial saat melawan Joshua Haryanjah dari Sumatera Utara. Meskipun Rusdianto tampak mendominasi dan seharusnya menang KO, wasit justru mengumumkan kemenangan untuk petinju tuan rumah. Keputusan ini menimbulkan kemarahan di kalangan publik dan kritikan-kritikan yang begitu tajam terhadap ketidaknetralan wasit tersebut. Keputusan-keputusan yang dianggap tidak fair ini memicu protes dari sejumlah kontingen yang merasa bahwa perjuangan atlet mereka di atas ring tidak dihargai dengan adil dan benar. Di cabang olahraga yang sangat bergantung
pada keputusan juri dan wasit itu. Transparansi dan keadilan sangatlah penting dibutuhkan. Jika tidak, integritas kompetisi bisa dipertanyakan dan semangat fair play yang seharusnya dijunjung tinggi dalam Pekan Olahraga Nasional justru tercederai. Lalu pada poin yang terakhir, masalah fasilitas dan akomodasi atlet. Keluhan lain yang tak kalah penting adalah soal fasilitas dan akomodasi yang disediakan untuk para atlet. Selain isu wasit, terdapat juga keluhan mengenai makanan yang disediakan untuk atlet yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi dan tidak memenuhi kebutuhan gizi. Sejumlah atlet melaporkan bahwa makanan yang mereka terima tidak layak dan jauh dari standar gizi yang diperlukan oleh seorang atlet yang sedang bertanding. Ada laporan bahwa para atlet hanya diberikan roti dan santan kemasan sebagai bagian dari menu makanan mereka. Kondisi ini tentu saja akan mengganggu persiapan fisik dan mental mereka jelang bertanding. Fasilitas akomodasi juga menjadi sorotan tajam. Beberapa atlet mengungkapkan bahwa mereka harus tidur di tempat yang sempit dan sangat amat tidak nyaman. Bahkan ada yang harus berbagi kamar dengan beberapa orang. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian panitia terhadap kesejahteraan atlet yang seharusnya mendapatkan fasilitas terbaik selama mereka bertanding. Pekan Olahraga Nasional di tahun 2024 ini seharusnya menjadi ajang unjuk gigi para atlet nasional. Tetapi berbagai kontroversi yang muncul ini justru merusak pelaksanaannya. Dari akses venue yang buruk, masalah transportasi, hingga keputusan wasit yang kontroversi, semua ini menunjukkan bahwa masih ada banyak yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional itu. Diharapkan evaluasi menyeluruh dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas event olahraga nasional ini di masa yang akan datang. Semoga saja pemerintah dan pihak penyelenggara bisa melek terhadap dengan berbagai macam persoalan yang terjadi dalam Pekan Olahraga Nasional ke-21 yang ada di Aceh itu. Semoga saja pihak pemerintah dan panitia bisa mengevaluasi, bisa melek dengan berbagai macam persoalan yang terjadi dalam Pekan Olahraga Nasional ke-21 di tahun 2024 ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.